Perkenalkan, nama saya Raffi Zakwan Hanif, NPM 23411-091 dari kelas Manajemen 23A. Izinkan saya kali ini ingin mempresentasikan terkait mata kuliah MSDM tentang materi apa itu manajemen sumber daya manusia. Jadi, manajemen sumber daya manusia atau disingkat MSDM adalah suatu fungsi organisasi yang berfokus pada pengelolaan karyawan. Jadi ini mencakup berbagai aktivitas mulai dari rekrutan dan seleksi hingga mengembangkan karir. Lalu apa fungsi utama MSDM? Yang pertama ada perencanaan. Maksud dari perencanaan ini yakni merencanakan kebutuhan tenaga kerja, perkiraan turnover, dan pengembangan karir karyawan. Lalu yang kedua ada perekrutan dan seleksi. Maksudnya adalah mencari, menarik, dan memilih calon karyawan yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Untuk yang ketiga ada pengembangan. Pengembangan ini melakukan pelatihan, pengembangan, dan peningkatan kompetensi karyawan. Lalu yang keempat ada kompensasi. Kompensasi ini menentukan sistem penggajian, tunjangan, dan benefit yang adil dan kompetitif. Lalu selanjutnya ada penilaian kinerja. Tujuannya penilaian kinerja ini untuk mengevaluasi kinerja karyawan secara berkala untuk memberikan umpan balik dan menentukan kenaikan gaji atau promosi. Lalu yang terakhir ada hubungan industrial, mengolah hubungan antara manajemen dan karyawan, termasuk dalam hal perundingan kerja dan penyelesaian konflik. Tadi ada fungsinya, lalu ada tujuan MSDM, yaitu yang pertama meningkatkan produktivitas. Dengan karyawan yang terlatih, termotivasi, dan puas, produktivitas organisasi akan meningkat. Yang kedua, ada menurunkan tingkat turnover. Karyawan yang merasa dihargai dan memiliki peluang pengembangan karir cenderung bertahan lebih lama di perusahaan. Yang ketiga, meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Melalui pelatihan dan pengembangan, kualitas sumber daya manusia akan terus meningkat. Dan yang terakhir ada mencapai tujuan organisasi. Dengan sumber daya manusia yang optimal, organisasi dapat mencapai tujuan bisnis secara efektif. Lalu ada tren terbaru dalam manajemen sumber daya manusia. Dunia kerja terus berubah dan MSDM juga harus beradaptasi dengan perubahan tersebut. Berikut adalah beberapa tren terbaru dalam MSDM. Yang pertama, tren terkait digitalisasi. Penggunaan teknologi semakin masif dalam SDM seperti penggunaan AI untuk rekrutmen, platform pembelajaran online, dan analisa data karyawan. Yang kedua ada fokus pada pengalaman karyawan. Perusahaan semakin menyadari pentingnya menciptakan pengalaman kerja yang positif bagi karyawan, mulai dari proses onboarding hingga pengembangan karir. Lalu yang ketiga ada kerja fleksibel, yakni konsep kerja dari rumah, jam kerja yang fleksibel, dan work-life balance semakin populer. Lalu yang keempat ada diversitas dan inklusivitas. Perusahaan semakin memperhatikan keragaman latar belakang karyawan dan menciptakan lingkungan kerja yang inklusif. Lalu ada pembelajaran sepanjang hayat, yakni maksudnya karyawan diharapkan terus belajar sepanjang karir mereka, dan perusahaan berperan penting dalam menyediakan peluang pembelajaran. Lalu ada kesehatan mental karyawan. Kesehatan mental karyawan menjadi perhatian serius dan perusahaan mulai menawarkan program-program untuk mendukung kesehatan mental karyawan. Lalu ada pekerjaan berbasis keterampilan.
Perusahaan semakin mencari karyawan yang memiliki keterampilan khusus, bukan hanya gelar akademik. Lalu ada sustainability. Isu keberlanjutan menjadi semakin penting dan perusahaan mulai mengintegritas prinsip keberlanjutan ke dalam praktik MSDM. Lalu ada implikasi bagi profesional MSDM, yakni menguasai teknologi. Profesional MSDM perlu terus belajar dan beradaptasi dengan teknologi baru. Fokus pada pengembangan karyawan menjadi prioritas utama. Lalu ada membangun budaya perusahaan yang kuat. Jadi budaya perusahaan yang positif sangat penting untuk menarik dan mempertahankan karyawan. Dan yang terakhir ada menjadi mitra strategis. Profesional MSDM harus menjadi mitra strategis bagi manajemen puncak dalam mencapai tujuan organisasi. Kesimpulannya, MSDM adalah bidang yang dinamis dan terus berkembang. Dengan memahami konsep dasar MSDM dan tren terkini, kita bisa menjadi profesional MSDM yang sukses dan berkontribusi pada keberhasilan organisasi. Lalu kita membahas contoh kasus penerapan sistem kerja fleksibel di startup teknologi. Mari kita ambil contoh sebuah startup teknologi yang sedang berkembang pesat. Perusahaan ini awalnya menerapkan sistem kerja konvensional dengan jam kerja yang tetap dan lokasi kerja yang terpusat. Namun, seiring dengan pertumbuhan perusahaan dan tuntunan pasar yang semakin dinamis, perusahaan ini mulai merasakan beberapa kendala. Yang pertama, produktivitas yang menurun karena karyawan merasa terbebani dengan jam kerja yang panjang dan kurang fleksibel, sehingga produktivitas mereka menurun. Lalu yang kedua, kesulitan dalam merekrut talent. Banyak calon karyawan potensial yang lebih tertarik dengan perusahaan yang menawarkan fleksibilitas kerja. Lalu yang ketiga ada tingginya tingkat turnover. Banyak karyawan yang memilih untuk resign karena merasa tidak puas dengan kondisi kerja yang kaku. Lalu bagaimana sih solusinya? Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, perusahaan memutuskan untuk menerapkan sistem kerja fleksibel. Beberapa kebijakan yang diterapkan antara lain, yang pertama, work from home, atau karyawan diperbolehkan bekerja dari rumah beberapa hari dalam seminggu. Lalu yang kedua, jam kerja fleksibel. Karyawan dapat mengatur sendiri jam kerja mereka selama target pekerjaan tercapai. Dan yang ketiga, cuti tambahan. Perusahaan memberikan cuti tambahan untuk karyawan yang mencapai target kinerja tertentu. Dan yang terakhir ada program kesejahteraan karyawan, yakni perusahaan menyediakan berbagai program untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan seperti yoga, meditasi, dan konseling. Hasilnya, setelah menerapkan sistem kerja fleksibel, perusahaan mengalami beberapa perubahan positif. Yang pertama, peningkatan produktivitas. Karyawan merasa lebih puas dan termotivasi sehingga produktivitas mereka meningkatkan secara signifikan. Lalu yang kedua, kemudahan dalam merekrut talent. Perusahaan menjadi lebih menarik bagi calon karyawan yang menghargai fleksibilitas. Yang ketiga, penurunan tingkat turnover. Karyawan menjadi lebih loyal terhadap perusahaan. Dan yang terakhir, peningkatan kreativitas dan inovasi. Dengan adanya fleksibilitas, karyawan memiliki lebih banyak waktu dan ruang berpikir kreatif. Analisanya,
Seperti contoh kasus di atas menunjukkan bagaimana penerapan prinsip-prinsip MSDM yang baik dapat membawa dampak positif bagi perusahaan dengan memberikan fleksibilitas dan memperhatikan kesejahteraan karyawan. Perusahaan tidak hanya meningkatkan kinerja karyawan, tetapi juga membangun reputasi yang baik seperti tempat kerja yang ideal. Mungkin sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.